Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kecemburuan Sarah ketika Hajar hamil. Sarah kala itu diketahui sebagai wanita yang mandul ataupun tidak bisa memiliki anak. Nabi Ibrahim lantas berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ia dapat diberikan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengabulkan dan menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Suatu hari Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Sungguh Tuhan tak memberiku anak. Silahkan kau gauli budak milikku ini. Mudah-mudahan Allah memberiku seorang anak darinya." Kemudian setelah Sarah menghadiahkan hamba sahaya yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim menerimanya. Nabi Ibrahim lantas mengawuli Hajar. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan anugerah yang besar dalam keluarga Nabi Ibrahim. Hajar akhirnya hamil. Namun kehamilan Hajar justru membuat Sarah selaku istri tua Nabi Ibrahim cemburu. Sarah bahkan berkata kepada Nabi Ibrahim, "Silahkan kamu perlakukan dia seperti yang kamu mau." Hal ini lantas membuat Hajar ketakutan. Kemudian Hajar memilih pergi melarikan diri. Ia lalu singgah di sebuah mata air. Kemudian datanglah malaikat dan berkata, "Janganlah takut, sebab Allah akan memberikan kebaikan melalui bayi yang kamu kandung ini." Lalu malaikat memerintahkan Hajar untuk kembali pulang dan memberikan info membahagiakan ini, di mana ia kelak akan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Anak itu kelak akan tumbuh besar dan menjadi pemimpin dan penguasa banyak negeri. Hajar sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kabar bahagia itu. Setelah berbulan-bulan lamanya mengandung, akhirnya Hajar kemudian melahirkan Ismail kecil yang kelak akan menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kelahiran Ismail alaihissalam, usia Nabi Ibrahim kala itu berusia 86 tahun. Tepatnya 3 tahun sebelum kelahiran Ishak alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahyu itu berisi kabar gembira di mana Sarah yang saat ini mandul kelak juga akan melahirkan seorang anak bernama Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim lantas bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah mengabulkan permintaanmu terkait Ismail. Aku memberkahinya. Aku akan memperbanyak keturunannya dan ia akan memiliki 12 orang besar. Dan aku akan menjadikannya seorang pemimpin suku bangsa yang besar." Awalnya kelahiran Ismail alaihissalam ternyata menimbulkan kecemburuan bagi Siti Sarah. Api cemburuan Sarah semakin membara. Ia lantas meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar pergi agar Sarah tidak lagi melihat wajahnya. Nabi Ibrahim lantas menuruti permintaan itu. Beliau lalu membawa Hajar dan anaknya yang bernama Ismail untuk pergi. Hajar dan Ismail kecil lantas ditempatkan di sebuah lembah yang saat ini menjadi kota suci Makkah. Dikisahkan juga bahwa saat itu Nabi Ismail kecil masih dalam kondisi disusui ibunya yaitu Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Hajar lalu mendekati dan menarik baju Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, "Nabi Ibrahim, mau pergi kemana engkau dan meninggalkan kami di sini tanpa perbekalan untuk mencukupi keperluan kami?" Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab dan menyahut Hajar sedikit pun. Hajar lantas terus saja mendesak meskipun terus-terusan tak direspon Nabi Ibrahim. Ia lantas bertanya, "Apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar lalu berkata, "Kalau begitu, Dia Allah tidak akan menelantarkan kami." Wanita memang suka cemburu, apalagi jika kejadiannya sama persis dengan kisah Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Dahulu bahkan Sarah sangat marah kepada Hajar hingga beliau bersumpah akan memotong 3 bagian tubuhnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tinggal diam. Beliau lalu memerintahkan Sarah untuk menindik kedua telinga Hajar
dan menyunatnya. Hal ini bertujuan agar sumpah itu bisa terbayar. Disinilah diketahui bahwa wanita yang pertama yang disunat dan ditindik telinganya adalah Siti Hajar. Beliau juga wanita pertama yang memanjangkan bagian belakang bajunya. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang kecemburuan Siti Sarah ketika Hajar hamil. Semoga saja sekilas kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.